Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Maria Febriani Bara, NIM 2103030095, kelas C, Prodi Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan buku dasar-dasar logika bab 6 tentang Undang-Undang Dasar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Menurut Sarjana Hukum E.C.Swade, dalam buku Konstitusional Law, Undang-Undang Dasar adalah waska yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut pandang kekuasaan dan menganggapnya sebagai organisasi kekuasaan, Undang-Undang Dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Misalnya, antara badan legislatif, badan eksklusif, dan badan yudikatif. Yang berikutnya, konstitusionalisme. Undang-undang dasar sebenarnya tidak dapat dilepas dari konsep konstitusionalisme. Satu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pernah dirumuskan. Ide pokok konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaan agar penyelenggaranya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang dasar adalah jaminan utama untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Di negara-negara komunis pada masa lalu, gagasan konstitusionalisme seperti diuraikan di atas tidak dikenal, sesuai dengan pandangan bahwa seluruh aparatur serta aktivitas kenegaraan harus ditunjukkan kepada tercapainya masyarakat komunisme. Maka kaum komunis menolak prinsip konstitusionalisme seperti yang dikenal di negara-negara demokrasi. Negara-negara baru yang timbul di Asia dan Afrika semuanya mempunyai undang-undang dasar sebagai salah satu atribut kenegaraan yang melambangkan kemerdekaan yang baru diperoleh itu. Di negara-negara itu, ada yang menganggap undang-undang dasar sebagai suatu dokumen yang mempunyai arti yang khas, seperti misalnya India, Filipina, dan juga Indonesia. Yang berikutnya, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Begitu pula Undang-Undang Dasar India menyatakan kami rakyat India memutuskan secara kidrat untuk membentuk India sebagai suatu republik yang berkedaulatan dan demokrasi dan untuk menjamin kepada semua warga negara dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang berikutnya, Undang-Undang Dasar dan Konvensi. Sudah dikemukakan bahwa setiap undang-undang mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa itu dibuat oleh para penyusun Undang-Undang Dasar diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar yang dibuat itu tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, benarlah
apa yang dikemukakan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk menyelidiki pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar saja akan harus diselidiki pula bagaimana praktiknya dan latar belakang kebatinnya. Yang berikutnya, pergantian Undang-Undang Dasar. Ada kalanya suatu undang-undang dibatalkan dan digantikan dengan undang-undang baru. Hal semacam ini terjadi jika dianggap bahwa undang-undang yang tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di negara-negara komunis, pergantian undang-undang dasar mencerminkan tercapainya tahap tertentu dalam perjuangan untuk mencapai masyarakat komunis. Contohnya, di Uni Soviet, pada masa lalu, Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tercapainya tahap pertama revolusi di negara itu. Yang berikutnya, perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pada negara mengadakan perubahan sebagai dari undang-undang dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-undang dasar biasanya memuat prosedur utama menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Yang berikutnya, supremasi undang-undang dasar. Undang-undang dasar berbeda dengan undang-undang biasa. Undang-undang dasar dibentuk menurut cara yang istimewa. Cara tersebut berlainan dengan cara pembentukan undang-undang biasa. Demikian pula badan yang membuat undang-undang berbeda dengan badan yang membuat undang-undang biasa. Karena dibuat secara istimewa, maka undang-undang dapat dianggap sesuatu yang luhur. Yang berikutnya, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Memang sebenarnya perbedaan ini bukan merupakan perbedaan yang praktis, karena pada saat ini hanya Inggris dan Israel yang mempunyai Undang-Undang Dasar tidak tertulis. Akan tetapi, analisis ilmiah tetap mempertahankan diskusi mengenai perbedaan ini. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan sengaja Undang-Undang Dasar kita dibuat singkat dan suepel agar tidak lekas usang. Tidak diketahui apakah hal itu memang disebabkan karena kearifan para penyusunan untuk memperhitungkan dinamika perkembangan masyarakat kita. Sekian penjelasan saya tentang buku dasar-dasar logika bab 6. Sekian dan terima kasih.